Sanjosers, selamat datang di podcast Cerita Sanjos. Masih ditemani oleh aku, Kaneki Naura. Ini adalah podcast kita yang ketiga ya. Jadi buat kalian yang belum nonton podcast sebelumnya, pastiin kalian udah nonton kedua podcast sebelum ini, oke? Nah, kali ini kita akan membahas tentang putra-putri sekolah. Yang pastinya kita udah mendatangkan bintang tamu. Bintang tamu kali ini adalah pemenang pertama dan top 15 putra-putri sekolah. Yuk kita sambut Kak Kalina dan Kak Gita. Tepuk tangannya dong, tepuk tangannya. Oke, halo Kak Kalina, halo Kak Gita, apa kabar? Pasti sehat kan? Baik kan? Oke. Nah sebelum kita lanjut nih Kak, mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri dulu. Siapa tahu ada Sanjosers nih yang belum tahu sama kepo. Kakak ini Kak Gita tuh kelas berapa sih, umur berapa, dan lain-lain. Nah, silahkan Kak. Mungkin dari Kalina dulu kali ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Sekolah Kalina Gita. Saya di sini duduk di bangku kelas 2 SMA dari 11 MIA 1. Seperti itu. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Putri Sekolah Gita. Aku sekarang berduduk di kelas 11 MIA 2. Oke, terima kasih ya Kak perkenalannya. Nah, hari ini tuh podcast kita itu mengangkat tema putra-putri sekolah. Nah, mungkin Kak Kalina sama Kak Gita bisa jelasin kegiatan putra-putri sekolah itu seperti apa? Oke, mungkin dari Kalina dulu ya. Oke. Jadi kegiatan dari putra-putri sekolah ini itu untuk memajukan pendidikan di Bali. Itu sih moto utamanya ya. Dan untuk tahun ini khususnya kita mengambil tema confidently intellectual. Jadi Seperti apa tuh confident intellectual? ya, confidently intellectual itu berarti kepercayaan diri dan juga intelektual atau kecerdasan. Jadi kecerdasan itu juga membutuhkan kepercayaan diri supaya bisa bermanfaat di lingkungan sekitar. Seperti itu. Mungkin kita mau nambahin? Oke, kalau dari aku sih sesuai dari program kerja pertama dari Putra-Putri Sekolah tahun ini itu kebetulan aku sebagai wakil ketuanya. Jadi di program pertama Putra-Putri Sekolah tahun ini itu mengangkat tema yaitu Kuhiri, di mana artinya kuat, hijau, dan rindang gitu. Dan kebetulan juga pada tanggal 21 Maret kemarin ya, itu tuh ada hari peringatan kehutanan sedunia gitu. Kita juga ngangkat judul dari proker kerja kita yaitu namanya Profes. Jadi arti dari Profes itu adalah Protection of Forest Competition gitu. Di sana tuh kita ngadain lomba poster digital tentang kehutanan gitu. Iya, oke. Nah, putra-putri sekolah ini yang menyelenggarakan nih sekolah atau siapa kan? Jadi untuk putra-putri sekolah ini kita dinaungi oleh Yayasan Turuna-Turni Bali, yang dimana yayasan ini milik dari Senator Arya Wedakarna dan juga Sita Devastiti, seperti itu. Jadi untuk yayasan ini mereka berdiri di atas kakinya sendiri, jadi tidak ada campur tangan pemerintah ataupun negara, seperti itu. Kalau dari Kak Gita ada tambahan? Sama sih ya, karena Oh sama. iya benar. Oke. Untuk putra-putri sekolah ini hanya untuk kalangan SMA atau ada yang SMP, kuliah atau mungkin SD gitu? Nah, kebetulan untuk putra-putri sekolah ini itu emang untuk SMA. Sedangkan untuk SMP, kuliah, dan SD itu beda lagi. Ada untuk SMP ya, itu ada siswa-siswi berprestasi. Untuk anak kampus itu ada putra-putri kampus. Dan juga untuk SD itu sekarang udah ada Jawara. Iya. Jadi ya memang beda-beda gitu. Tapi dalam satu gini ya, yayasan. Satu yayasan tetap sama. Oke. Dan kebetulan kemarin yang Jawara kita baru mengadain grand final pertama, jadi pemilihan pertama, dan kebetulan yang menang juga dari Santo Yosef. Oh iya, oh my god, keren banget dong itu, keren banget Santo Yosef sih, keren banget. Wah. Oke, terima kasih ya Kak atas penjelasannya nih. Semoga Sanjosers sekarang udah paham putra-putri sekolah itu seperti apa sih. Nah, udah terjawab ya. Nah, Kak Gita dan Kak Kalina mungkin bisa ceritain ya pengalaman pertama dari awal sampai Kak Gita bisa jadi top 15 dan Kak Kalina bisa jadi pemenang pertama. Mungkin bisa diceritain gitu, kita bagi-bagi cerita gitu. Oke,
Mungkin dari kita dulu ya. Ya. Oke. Oke, jadi aku bakal ceritain dari awal banget ya ikutin Oke, Putra Putri oke. Sekolah. Seru nih, Mungkin seru. dari pertama kali tahu Putra Putri Sekolah kali ya. Jadi pertama kali aku tahu Putra Putri Sekolah itu dari sosial media pastinya. Iya, Jadi kan benar-benar. kalau anak-anak yang ikut Putra Putri Sekolah itu kan pasti ada membagikan sesuatu sosial dalam media sosial ya kan. Di sana tuh aku tahu dari teman dekat gitu. Terus aku kepo nih, ih apa nih ada Putra Putri Sekolah gitu kan. Terus aku cari tahu dan kebetulan waktu itu ada apa ya di kali Road to School. ya ada Road to School ya Oh, di iya. di sekolah kita kan. Waktu itu dijelaskan lah ya Putra Putri Sekolah itu seperti apa gitu, dan kebetulan aku tertarik dan aku juga ngajak Kalina gitu. Terus kita daftar. Setelah daftar itu ada seleksi pertama. Seleksi pertama itu ada wawancara dan juga tes tulis. Di sana tuh kita ditanya komitmen kita ikut Putra Putri Sekolah itu seperti apa sih gitu kan. Setelah itu kita ada pembekalan dulu nggak sih? Ya, pembekalan dulu. Di sana itu pembekalannya kita seperti opening dance, terus opening number gitu untuk mempersiapkan grand final. Setelah itu baru ada youth camp. Ada youth camp, di sana juga kita dikasih pembekalan dari narasumber tentang hukum, tentang bagaimana cara kita berkomunikasi kepada orang lain seperti itu. Youth camp itu kayak gimana Kak? Kayak camping? Ya, Atau kita gimana? tuh youth campnya itu 2 hari, Oh, nginep. 2 hari 1 malam. Oh, jadi di sharing-sharing. Iya, sekarang kita juga nyari relasi baru kan ya, apalagi iya, kan peminat Putra Putri Sekolah itu nggak dikit kan, Iya, benar. jadi lumayan lah kita punya teman baru kayak benar, gitu. benar. Oke, terus pas udah di grand finalnya gimana tuh? Ceritanya gitu. Ini lumayan seru juga sih, dia pastinya seru ya, karena Yang top 15 dulu. Yang di gedung Pancasila itu loh. yang di mana tuh? Kok Gedung Pancasila Yang itu? Tirta Yatra. Iya, terus Jadi setelah ada youth camp kita itu ada Tirta Yatra dulu kan, kita berterima kasih seperti itu, iya. kita juga ke Pura-Pura. Setelah itu kita ada pengumuman top 15 gitu, dan puji Tuhan sekali kita berdua lolos. Iya, abis itu setelah lolos kita langsung mempersiapkan untuk grand final kan. Nah di grand final itu ya nggak apa-apa sih sebenarnya, aku cukup sampai di top 15 dan dilanjutkan dari Kalina sampai top 5 terus sampai langsung winner gitu. Persiapannya tuh kayak gimana? Persiapan. Jadi untuk persiapan ke grand final itu kita juga ada karantina ya sehari sebelum grand final tuh kita ada karantina lagi untuk top 15-nya. Gitu. Jadi di karantina itu kita juga dikasih pembekalan tentang narasumber juga ya, tentang cara merawat diri, terus juga ada catwalknya. Asik banget. Iya, ada public speaking juga. keren. Jadi buat kita yang punya skill public speaking tuh ditambah gitu ilmunya gitu loh. Jadi kayak ada pengalaman baru lah ya. Iya, benar seru banget. Terus dari Kak Kalina gimana? Kalina ya. Terus abis itu tanggal 21-nya itu kita masuk ke grand final. Yang bikin seru di grand final ini itu waktu persiapannya, gladinya, karena benar-benar kerasa banget adrenalinnya, kita bakal ada di panggung itu, dan waktu itu cukup banyak yang datang penonton-penontonnya Iya, dari iya. berbagai sekolah untuk mendukung para finalis gitu yang hadir pada malam itu. Dan setelah kita pembukaan acara dan lain-lain, masuk ke pengumuman 5 besar. Dari 15 peserta tadi itu diumumkan siapa 5 besarnya. Dan dari 15 dari 5 besarnya ini para pesertanya itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan orasi atau program kerja yang akan dilakukan selama mereka menjabat 1 tahun seperti itu. Setelah mereka menyampaikan orasinya, menyampaikan visi misinya, mereka diumumkan siapa yang masuk ke dalam top 3 atau 3 besar. Dan puji Tuhan saya juga masuk ke dalam top 3. Setelah pengumuman top 3 kita masuk ke bagian sesi tanya jawab dari para juri. Jadi kita menjawab pertanyaan dari para juri seperti itu. Di sana waktu itu ada sekitar 3 atau 4 ya, ada 3 sepertinya dari orang-orang yang memang ditugaskan untuk menjadi juri pada malam itu. Setelah kita, dan yang lebih serunya lagi waktu kita menjawab pertanyaan itu,
para peserta yang lain yang masuk top 3 juga itu dikasih headset ya supaya mereka tidak bisa mendengar pertanyaannya. Asik banget itu. Iya. Seru. Jadi kerasa gitu loh deg-degannya buat pertanyaan selanjutnya ya kan? Bener. Iya, kayak gitu. Terus setelah kita menjawab pertanyaan, lanjut ke peserta yang lain yang masuk top 3. Setelah itu kita sempat ada parade busana ya. Pokoknya kita sempat fashion show gitu loh. Kita Wah. kayak jalan Catwalk. memamerkan baju yang diberikan pada oleh desainer kepada kita malam itu. Setelah itu masuk ke puncak acara yaitu pengumuman winner, runner up 1 dan juga runner up 2 seperti itu. Dan Ada runner up 1 sama runner up 2. iya, dan juga winnernya atau pemenang utamanya. Terus. Dan sebenarnya saya nggak ngira saya akan menjadi winner gitu ya, Iya. karena waktu itu tuh lawannya juga pinter-pinter, bukan lawan sih yang masuk top 3 itu juga mereka pinter-pinter banget dan public speakingnya bagus banget. Jadi sebenarnya sempat kayak negative thinking gitu, sempat minder, aduh bisa nggak ya? Tapi aku udah mikir karena aku udah masuk top 3, aku nggak bisa nyerah gitu aja. Iya, Harus kalau aku nggak maju ya pasti aku kalah, tapi Iya. mau nggak mau jadi aku harus jadi nomor 1 gitu. Jadi aku Iya. mengusahakan yang terbaik supaya ya puji Tuhan aku bisa sekarang jadi Itu winner sih. atau pemenang utama gitu. Itu aku ngeliatin instastory aku kayak Kak Kalina menang. Aku kayak, wah itu keren banget sih, aku ngeliatinnya kayak wah Kak ini keren banget, hebat banget tuh. Wah. Padahal malam itu waktu diumumin 15 besarnya, aku sama Gita tuh kayak aduh masuk gak ya, soalnya lawannya tuh dari seluruh sekolah-sekolah di Bali, sekolah Wah, SMA. Jadi kan banyak banget. banget. Iya. Ada Terus peminatnya tuh 100 iya, ya? ada 100 dan terus mereka tuh punya kelebihannya masing-masing gitu loh. Iya, benar. Terus kita juga mikir kayak bisa nggak ya masuk 15. Terus pas kita diumumin masuk 15 tuh kayak udah seneng banget rasanya, aduh nggak apa dah, nggak menang yang penting udah masuk. Udah Kita udah masuk, happy ya. banget, udah lega banget gitu. Itu tahu ya pemenang pertama kan. Santoy Elsaip lagi kan, wah, keren banget itu. Wah, keren. Congratulations. Thank you. Oke, berarti ini ceritanya sudah diceritakan, asik banget, seru banget denger ceritanya. Aku jadi tahu putra putri sekolah itu kayak gimana serunya. Ya, jadi sekarang kita bakal masuk ke sesi pertama yaitu sesi tanya Sanjoser. Nah, jadi sesi tanya Sanjosers ini kayak Q&A gitu. Nah, kita udah bikin question box di IG OSIS SMA SK Sanjos dan kita udah memilih dan mempersiapkan pertanyaan untuk Kak Kalina dan Kak Gita untuk dijawab. Udah siap ya? Siap. Siap, oke. Kira-kira apa ya pertanyaannya ya? Oke, pertanyaan pertama nih. Sekolah ambil peran apa Kak dalam putra-putri sekolah? Dalam kurung subsidi uang kah, pendidikan atau dan lain-lain gitu. Nah, kalau aku sendiri itu aku ada di divisi humas. Humas? Iya, Hubungan masyarakat. Jadi mungkin untuk tugas yang aku mungkin pertama kali ya dapat divisi humas, jadi mungkin baru kayak kenal awal-awal gitu. Iya. Ternyata di humas putra-putri sekolah itu nggak jauh-jauh dari sponsor. Kita mencari sponsor untuk kegiatan putra-putri sekolah kayak gitu. Mungkin kalau Kalina? Kalau aku kebetulan aku dari SD udah di Sanjos, tapi Iya. itu dari kelas 4 ya kayaknya. Dan aku di Sanjos tuh belajar banyak banget kayak cara kita menghadapi orang-orang, cara menghargai. Terutama di Sanjos kan banyak banget ya, beragam banget siswanya gitu. Benar. Jadi aku juga Benar. di sana di organisasi itu aku berusaha dan apa ya lebih kayak ngerti gitu loh caranya. Karena udah terbiasa kan dari kecil dari Sanjos gitu. Iya, benar. Terus di Sanjos juga aku banyak banget dapat pelajaran-pelajaran yang itu berguna banget buat direalisasikan di organisasi itu. Terus dalam bidang pengetahuan juga di sana tuh pertanyaan-pertanyaannya waktu tes wawancara, tes tulis itu nggak jauh-jauh dari pelajaran yang udah aku pelajari Iya. gitu. Jadi kayak enak gitu loh jawabnya, udah oh aku udah pernah belajar nih, jadi santai gitu. Terus Sanjus juga bantu aku promosiin, Kalina di post misalnya Iya, mana iya. gitu. Jadi Benar. dapat nama juga, terus dibanggakan juga itu sih kalau kontribusi Sanjos gitu. Terus habis itu Sanjos juga ngasih kita uang ini ya, uang untuk pendaftaran, uang apa lagi? Uang menginap kayak gitu. Ya, sampai grand final lah gitu istilahnya. Wow, keren banget ya. Oke, pertanyaan kedua. Persiapan buat putra-putri sekolah apa aja Kak? Persiapannya apa nih? Nah, kalau dari aku sih pastinya nggak jauh-jauh dari diri sendiri ya. Kita kalau mau ikut apapun itu ya pasti
jadi diri sendiri lah ya gitu kan. Paling persiapannya apa ya? Paling dalam skill public speaking mungkin ya, untuk biar wawancaranya nggak gugup mungkin. Terus juga persiapan putra-putri sekolah mungkin dari seleksi ya, aku jelasinnya ya. Persiapannya itu public speaking sih ya untuk wawancara, terus juga tentang putra-putri sekolah lah ya, kayak mungkin putra-putri sekolah tuh dari kapan sih adanya gitu, terus komitmennya juga gitu, terus juga aksi nyata yang bakal dilakukan selama nanti menjabat 1 tahun di putra-putri sekolah itu apa gitu, kita udah siapin gitu juga. Kalau dari Kak Lina? Kalau aku waktu itu persiapannya lebih ke pengetahuannya sih, karena aku kan tahu ini dia dalam ranah SMA, jadi itu juga motonya kan memajukan pendidikan. Jadi at least aku juga harus tahu kira-kira pendidikan-pendidikan dasar yang nanti bakal ditanya waktu tes tulis, tes wawancara tuh apa. Aku banyak baca buku, baca internet juga gitu untuk cari tahu gitulah. Terus abis itu aku juga nyiapin kayak hobi yang nanti bakal aku tunjukin, kayak bakat. Ya seperti itulah. Tapi waktu itu ada pertunjukan bakat ya, buat yang punya bakat tuh ditunjukkan gitu. Oh, keren banget ya. Kebetulan waktu itu kita saling nunjukin bakat ya. Maksudnya kita Apa tuh? Nah untuk aku sendiri itu karena aku suka banget ya ngobrol, dan aku ngerasa aku punya sedikit lah ya skill public speaking gitu. Aku mencoba untuk menunjukkan bakatku, yaitu menjadi penyiar radio. Iya, penyiar radio. Asik banget. kayak gini kan. Iya. Bener. Nah untuk Kalina waktu itu apa ya Kak ya? Waktu itu aku nunjukin dance karena aku ikut Lajose, teater kita, dan di Lajose itu kan ada acting, ada muspus, terus ada dance-nya juga kan. Nah karena waktu itu kita juga abis tampil, jadi aku masih ingat gitu loh koreonya, jadi kayak yaudah tampilin aja daripada enggak gitu kan, ada nilai plusnya juga. Terus aku juga sempet nunjukin acting satu kalimat gitu loh, yang dialogku waktu kita tampil di OTW kemarin gitu. Ya lebih ke dunia teater lah, karena aku juga kemampuannya mungkin di situ gitu. Keren banget. Oke. Pertanyaan berikutnya. Kan ya? Seperti lagi tanda jawab ya? Emang tanda jawab sih. Q&A kan ya. Berikutnya nih, apa motivasinya untuk ikut putra-putri sekolah? Nah, kalau motivasi sih aku ya itu untuk menambah relasi pastinya, dan juga menambah skill yang aku punya. Terus juga aku juga pengen tahu tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di pengalaman-pengalaman baru lah ya dari putra-putri sekolah kayak gitu. Kurang lebih gitu sih. Kalau Kalina mungkin? Kalau aku motivasinya karena emang aku tertarik waktu ngelihat PPS Road to School itu. Jadi aku kan kayak kepo gitu loh. Nah dari keponya itu aku jadi makin termotivasi untuk wah aku bisa nih jadi bagian dari mereka. Aku pengen juga menunjukkan ke orang-orang bahwa saya itu juga bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar seperti itu. Terutama kan kalau PPS nih untuk memajukan pendidikan ya, dalam ranah pendidikan kan. Nah saya yakin saya di sini bisa membantu anak-anak di Bali terutama untuk lebih masuk gitu sama pendidikan. Jadi mereka lebih pinter, lebih termotivasi juga untuk belajar gitu. Saya suka sih memotivasi orang, terutama nyemangatin orang tuh seneng gitu. Itu sih yang motivasi juga. Sistem banget ya. Ya, support system. Bagus banget. Oke. Pertanyaan terakhir. Duta pendidikan itu apa sih, Kak? Kamu Nah dari kata duta itu kan kita udah tahu ya, artinya tuh menginspirasikan seseorang gitu. Jadi bisa dibilang duta pendidikan itu dari aku sendiri artinya menginspirasikan orang dalam bidang pendidikan seperti itu gitu. Kalau dari aku ya, mungkin dari Kalina. Kalina gimana? Kalau dari aku kurang lebih sama sih ya. Mungkin aku nambahin aja, kalau dari duta pendidikan itu kita menjadi teladan atau menjadi contoh untuk orang-orang dalam dunia pendidikan seperti itu. Bener. Oke, sesi pertama telah berakhir. Selanjutnya kita bakal lanjut ke sesi kedua, yaitu pernah nggak sih? Jadi game pernah nggak pernah ini kita udah mempersiapkan pertanyaan untuk Kak Kalina dan Kak Gita. Jadi kalau misalnya pernah, angkat papan pernah. Kalau nggak pernah, angkat nggak pernah. Oke? Siap ya? Oke. Pertanyaan pertama. Pernah atau nggak pernah merasa tidak percaya
percaya diri atau bahkan terlalu percaya diri? Oke, 1, 2, 3. Pernah ya? Oke. Alasannya? Oke, dari kalian. Oke. Kalau aku karena melihat orang-orang yang lebih dari aku, jadi aku punya kayak, aduh kok aku nggak kayak mereka ya, kok aku punya kekurangan ya kayak gitu. Tapi dari kekurangan itu aku belajar semua orang yang punya kekurangan pasti punya kelebihannya masing-masing. benar. Karena setiap orang kan berbeda-beda ya gitu. benar. Mungkin aku nggak bisa lebih di bagian itu, tapi aku bisa lebih di bagian lain yang orang itu mungkin nggak bisa kayak gitu. Aku lebih nyemangatin diri sendiri itu kayak jadi super sistem diri sendiri gitu. Iya, benar. Kalau kita? Kalau aku sih untuk lebih ke ini ya, nggak kepercaya diri ya. Apalagi kan kita nih masih remaja ya, masih masa-masa labil lah gitu kan. Kadang aku lagi dalam situasi gimana ya, aku tuh orangnya kan panian ya, panian, dan kadang di situasi panik itu aku tiba-tiba ngerasa nggak percaya diri aja gitu kan. Benar. Tapi aku mikir lagi nih, sesuai yang dibilang sama Kalina tadi, kayak setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu kan. Jadi kalau misalnya aku lagi merasa ini nggak percaya diri ya, aku tuh kadang ingat-ingat kelebihanku tuh apa sih gitu. Aku tuh bakal nunjukin kelebihanku gitu, daripada aku ngeliatanin kalau aku tuh nggak kepercaya diri gitu. Daripada larut-larut di tidak kepercaya diri, bener. ya, kita tuh punya kelebihan sendiri. Betul. Yang bikin kita percaya diri ya. Iya. Motivasi diri sendiri gitu kan. Iya. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Pernah atau nggak pernah ngerasa capek dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemilihan putra-putri sekolah? Oke. Jawab kalian dulu ya. 1, 2, 3. Nggak pernah. Wah, keren banget nggak pernah capek nih. Gimana kalau Kak Kalina? Kalina dulu kali ya. Alasan aku bilang nggak pernah capek karena kita ini kan juga baru menjabat ya. Jadi ya aku baru melaksanakan sedikit kegiatan, dan untuk aku sendiri aku belum ngerasa capek dan kayak aku emang seneng gitu. Emang ini tanggung jawabku, jadi aku masih enjoy gitu. Iya benar. Terus kalau misalnya waktu perjalanan menuju grand final dan lain-lain tuh bukan kecapek sih ya, lebih kayak khawatir gitu, kayak aduh pengen nyerah gitu loh, kayak aduh daripada aku sedih, daripada aku kepikiran, mending stop aja ya. Tapi kembali lagi kayak aku udah nyampe sini, kalau aku stop tuh bakal rugi banget. Pilihan satu-satunya tuh ya tinggal maju, tetap jalanin kayak gitu. Jadi aku kalau overall kayak belum pernah sih ngerasa capek gitu. Kalau Kak Gita? Kayaknya entah ini benar atau enggak jawabannya ya. Jadi kalau aku sih dari awal itu rasa capek setiap orang itu kan beda-beda ya. Untuk aku mungkin capek dari dalam bentuk kesehatan mungkin ya. Karena kan dari awal sampai menuju grand final itu kan benar-benar monoton banget tuh. Jadwalnya benar-benar tek gitu. Jadi untuk dari kesehatan aku sih pernah capek. Mungkin untuk capek ngeluh kayak aduh aku udah pengen lepas deh dari putra-putri sekolah tuh enggak ya. Karena dari kita hasil capek itu tuh kita dapat pengalaman baru gitu. Hasilnya memuaskan ya. Sangat amat memuaskan gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pernah atau nggak pernah nervous saat penjurian? Ini Oke, kita jawab aja kali ya. Oke, 1, 2, 3. Pernah. Oke. Alasannya? Oke, dari aku ya. Mungkin kalau aku dari sendiri nervousnya tuh pas lah kita deg-degan kan, apa sih di pertanyaan dari juri gitu ya kan, kayak kita pasti pengen tahu gitu loh. Jadi kayak karena deg-degannya tuh ada gitu. Malah dengan sensasi nervousnya ini tuh bikin seru ya. Jadi kita bener-bener nunggu pertanyaan dari juri tuh apa sih gitu loh. Kalau misalnya nggak ada deg-degannya, nggak ada nervousnya gitu kan, kayak datar gitu. Iya, kurang bikin semangat. Benar. Iya, kalau dari Kalina? Kalau nervous, jujur dari awal seleksi sampai grand final tuh aku nervous terus. Jadi waktu awal itu kan kita ketemu banyak panitia-panitia yang dari PPS 20-nya ya, mereka yang jadi panitia kita. Mereka juga banyak nanya pengalaman gitu-gitu kan. Terus ada jurinya juga. Itu aku ngelihat banyak orang-orang yang public speaking-nya bagus. Terus mereka tuh tenang gitu. Jadi kayak aku nervous juga, aduh bisa nggak ya aku kayak mereka. Terus pertanyaannya tuh nggak ketebak gitu. Jadi tambah nervous lagi gitu. Apalagi pas pertunjukan bakat itu yang lain tuh semua pada kayak mereka tuh ngeliatin aku gitu kan. Pas Gita juga gitu, semua perhatiannya kan ke kita. Jadi kayak tekanannya tuh makin besar gitu, nervousnya juga makin besar. Terus untuk di grand final, jadi ini ada cerita lucu banget di grand final. Apa tuh? Kan kita itu yang top 3-nya jawab pertanyaan juri.
waktu itu jurinya tuh bahasa ini sebenarnya aku belum pernah cerita sih karena aku juga agak malu gitu sebenarnya. Iya, keren banget nih. jadi waktu itu jurinya kan kayak basa-basi gitu kan, nanya how you feeling today gitu. Pokoknya ditanya gimana perasaannya bisa masuk ke top 3 gitu pakai bahasa Inggris. Nah di sana itu yang nonton banyak banget, ada orang tua aku juga, ada dari sekolah-sekolah lain. Jadi makin deg-degan gitu kan, takut aku salah ngomong. Terus di panggung itu jurinya kan ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu kan, jadi aku tambah kayak aduh bisa kayak aku jawab gitu, walaupun ya mungkin aku ngerti tapi tetap aja ada kayak takut gitu loh dalam hati gitu kan. Terus pas ditanya how you feeling today, terus aku tuh jawab gini, I'm feeling good. Seperti lagu kan? Feeling good. Iya, aku malah jawab kayak gitu dan itu spontan, kayak aku nggak mikir kan, aku langsung ngomong kayak gitu. Aku soalnya keinget yang lagu TikTok itu. I'm feeling good. Iya. Terus itu gara-gara nervous kan, terus aku tuh pengen ketawa gitu gara-gara aku nggak nyangka aku bakal jawab kayak gitu. Terus pas jawab pertanyaannya tuh aku sempat gugup juga, sempat nervous, tapi aku ngeliat ada panitia di belakang juri itu yang kayak nenangin aku gitu, pelan-pelan gitu, jadi aku lebih santai. Terus setelah kejadian grand final itu, teman aku kan notice aku ngomong I'm feeling good itu. Terus aku diledekin, gimana kan I'm feeling good. Terus dari nervousnya itu juga jadinya lama-lama lucu gitu loh. Iya, kayak gitu. Bener-bener wah, seru banget ya dengarnya I'm feeling good gitu ya. Like I should ya. Jadi lagu ya? Kita nyanyi aja kali di sini ya. Oke, lanjut. Pernah atau nggak pernah punya keinginan untuk mundur dari pemilihan putra-putri sekolah? Coba lihat 1, 2, 3. Pernah. Mungkin dari Kak Gita dulu ya. Kalau dari aku ya, aku jawabnya nggak pernah karena aku itu emang udah ada tiket besar untuk ngikutin dari awal, dari seleksi itu aku benar-benar aku harus bisa, aku pasti bisa. Aku tuh selalu ngeyakinin diri aku sendiri, walaupun aku pernah kayak ngerasa insecure, kayak merasa nggak percaya diri. Cuman aku selalu ngeyakinin diri aku sendiri, aku tuh punya kelebihan yang bisa aku tunjukkan di pemilihan putra-putri sekolah ini gitu. Jadi itu sih motivasi aku biar nggak ada kepikiran juga gitu. Untuk mundur ya. Oke, kalau dari Kak Kalina? Kalau dari aku pernah, karena waktu itu emang kan kita sempat ada yang youth camp itu kan. Nah, terus di sana tuh kita tidur satu kamar tuh sekitar 3 sampai 4 orang gitu. Terus di situ tuh aku juga capek lumayan dari kegiatan tuh dari pagi sampai malam, sampai tengah malam gitu, jadi agak capek. Terus ada deep interview kan namanya waktu itu. Dan waktu deep interview itu aku agak ragu sama jawabanku, kayak soalnya itu benar-benar spontan banget dan pertanyaannya tuh nggak bisa ditebak. Jadi tambah deg-degan dan aku takut banget aku ngacauin pertanyaan itu, padahal itu kan penting ya karena namanya deep interview. Terus aku sempat negatif thinking sama jawabanku karena kayak jurinya tuh nggak ngasih ekspresi apa-apa gitu loh, kayak nggak ada ngasih ekspresi oh bagus jawabanmu atau jelek, itu nggak ada, mereka diem. Jadi lama-lama aku overthinking sendiri kan, apalagi malam-malam yang lain tuh udah pada tidur tuh aku kayak diem sendiri, aku mikir aku mundur aja ya, tapi nggak, aku udah nyampe sini ya. Itu aku berusaha kayak motivasi diri sendiri lagi, tapi nggak bisa bohong juga kalau sebenarnya dalam hati atau otak tuh sempet kayak kepikir gitu buat mundur gitu. Tapi ya ternyata usahanya bisa nyampe sini gitu. Ternyata pemenang pertama nih. Pertanyaan berikutnya, pernah atau nggak pernah menyesal ikut kegiatan ini? Jawabnya 1, 2, 3. Nggak pernah. Alasannya dari Kak Kalina. Kalau aku emang aku sempat kayak mikir capek dan lain-lain gitu, tapi kalau untuk menyerah atau nyesel gitu enggak sih, karena aku tahu nanti kita bakal dapat pengalaman yang lebih, dapat pembelajaran juga yang lebih gitu. Jadi aku yakin langkah yang udah aku ambil nih pasti bakal berbuah gitu istilahnya. Jadi kalau untuk nyesel sih nggak pernah. Nah, kalau aku sendiri tuh alasannya kenapa nggak pernah nyesel ya, karena emang dari itikat awal itu aku emang yakin gitu, meyakinkan diri untuk ikutin ini. Jadi untuk apa dong aku nyesel, kan ini emang emang keputusan aku dari awal gitu kan. Dan juga kenapa aku gak nyesel, karena baru masuk putra-putri sekolah ini aku tuh dapet relasi baru, teman-teman baru, dan juga pengalaman-pengalaman baru tentang ilmu pengetahuan, tentang duta pendidikan kayak gitu. Oke. Sesi pernah nggak sih udah berakhir, berarti kita udah di penghujung acara nih guys. Nah, mungkin Kak Kalina sama Kak Gita mau menyampaikan sesuatu nih buat Sanjosers.
Nah, sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Sanjoser nih yang udah ngasih pertanyaan buat kita-kita, dan juga kami berdua ingin mengucapkan terima kasih kepada sekolah kami yaitu SMK Santo Yosef Denpasar, dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Tuna-Tuni Bali yaitu terutama putra-putri sekolah. Nah, dari Kalina nih mau mempromosikan ya kan? Promosi. Sebelum aku promosiin, aku juga mau ngingetin buat generasi muda di luar sana untuk terus semangat dan jangan ragu karena kalian tuh spesial. Kalian punya kespesialan sendiri gitu dari diri kalian masing-masing. Kalau kalian punya kekurangan, pasti punya kelebihannya juga. Jadi nggak usah ragu, nggak usah minder. Kalian cuma perlu percaya diri dan juga kalian harus yakin sama pilihan kalian. Nah, untuk kalian nih para generasi muda, terutama Sanjosers juga yang pengen join, tinggal langsung aja ketuk ke DM-nya Putra Putri Sekolah. Di sana kalian juga bisa kepoin IG-nya. Dan kalian jangan ragu juga kalau mau join karena di sini kita bakal banyak banget belajar. Kalian juga bakal dapat banyak banget pengalaman yang pastinya juga seru-seru ya gitu. Jadi jangan ragu ya guys. Oh iya, untuk Instagramnya tadi udah di-share belum? Udah. Ya, Putra Putri Sekolah Underscore. Kalian bisa kepoin di sana tuh banyak ada fit yang tentang proker kita ya. Bener-bener banyak banget sosial-sosial yang kita lakuin gitu. Jangan lupa dicek ya guys. Oke, terima kasih Kak Kalina sama Kak Dita udah meluangkan waktu hadir di podcast kita kali ini. Terima kasih juga buat rekan-rekan aku yang udah nemenin kita dari tadi. Dan juga terima kasih buat para Sanjosers yang udah ikut berpartisipasi menanyakan tentang putra-putri sekolah. Dan juga kalau misalnya kalian punya saran mau podcast selanjutnya kayak gimana, boleh banget komen di bawah. Stay safe, stay healthy ya guys. Bye bye. Thank you.